Nah, kalau kita sakit, kita nggak menyadari, lama-lama kita akan mengalami kematian rohani. Ya, kita bisa baca di ayat 38 dan 39. Lazarus yang tadinya sakit, kemudian dia mati, akhirnya dia dikubur dan berbau sampai sudah 4 hari. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi hati kita? Setelah kita ngalamin sakit, pada akhirnya kita mati. Kematian rohani yang hati kita sudah membatu dan berbau. Udah keras nih, udah nggak bisa lagi disenggol, udah nggak bisa lagi yang namanya ditegur, udah nggak bisa lagi yang namanya menerima teguran keras, nggak bisa lagi menerima nasihat, dan itu yang lebih berbahaya. Apalagi posisi kita ya, mungkin kita di gereja kita sudah menjadi leader atau pengetahuan kita udah lebih banyak gitu ya. Itu yang akan lebih susah lagi. Dari sakit kita mati rohani kita itu akan lebih susah. Berbatu. Batu itu kan susah ya untuk dihancurkan. Mungkin kalau istilah peribahasa sekeras-kerasnya batu kalau tiap hari ditetesin juga iya, cuma sampai berapa lama? Dikatakan ini sampai berbau loh. Hati kita sudah membatu dan berbau. Waktu Lazarus mati dikubur, memang kubur zaman dulu itu kan di dalam goa. Dan itu batu itu mesti digeser. Jadi udah sangat membatu, mengeras, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, jangan sampai itu terjadi sama kita. Kita udah mati rohani, nggak bisa lagi, karena ada, bukannya ngejas, pemimpin-pemimpin gitu ya, karena sudah ada di posisi yang tinggi. Kita belajar, saya juga belajar, dulu saya juga menjadi pemimpin, tapi saya belajar untuk menerima. Tuhan buat saya menerima semua teguran, sekalipun itu bukan dari anak Tuhan, sekalipun itu dari anak kecil, itu berusaha gitu ya, walaupun kadang ya ego itu pasti muncul ya. Tapi waktu mikirin, oh ya Tuhan, ya dia benar juga ya, dia begini juga ya. Jangan sampai hati kita jadi membatu dan berbau. Membatu itu mesti dipecah-pecahin. Jangan sampai ya, Tuhan yang izinkan kita untuk menghancurkan itu. Kalau rohani kita mati, kita sampai membatu, Tuhan akan lakukan sesuatu yang buat kita hancur. Karena tadi yang Tuhan bilang dengan Lazarus, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti kita dikasihi Tuhan ya. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita mati rohani kita, tetap kita dikasihi Tuhan. Dia yang engkau kasihi sakit. Kita sakit, kita mati rohani. Jadi mengucap syukur kalau hari-hari kita dihancurkan Tuhan. Karena itu berarti Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita.